selamat siang teman-teman media semua. Terima kasih rekan-rekan media yang selalu ingin update terhadap perkaranya Nikita Mirzani maupun anaknya Laura Mirzani Mawardi. Jadi perkembangan proses hukumnya, insya Allah hari Selasa itu adalah tanggapan dari jaksa penuntut umum atas adanya eksepsi yang kami ajukan. Jaksa nanti akan memberikan tanggapan. Tanggapannya seperti apa itu menjadi kewenangan jaksa, nanti akan diserahkan kepada hakim. Majelis hakim pada sidang berikutnya akan membuat keputusan, namanya putusan sela. Jadi hari Selasa besok tanggapan jaksa, Selasa yang akan datang adalah putusan sela, di mana hakim akan memutuskan terhadap eksepsi yang kami ajukan. Itu proses hukumnya seperti itu. Tentang isi tanggapan itu menjadi kewenangan jaksa. Terkait dengan eksepsi kami sudah sampaikan dan teman-teman media juga sudah mendengarkan. Ada beberapa poin-poin penting yang krusial yang harus saya sampaikan terkait pasal 369 ayat 1 KUH Pidana, di mana pasal tersebut ternyata adalah delik aduan dan tidak bisa sembarang orang merubah pasal tanpa adanya sebuah pengaduan dari korban seperti itu. Dari teman-teman media apa yang mau ditanyakan? Mungkin itu agendanya tanggapan dari hakim itu. Tanggapan dari jaksa. Tanggapan dari jaksa. Tanggapan dari atas eksepsi yang kemarin ya, Pak? Ya, dari eksepsi yang kemarin kami bacakan setebal 120 halaman. Insya Allah hari Selasa tanggal 8 jaksa akan menanggapi hal tersebut. Itu menjadi hak dari jaksa. Sepenuhnya nanti saya serahkan kepada majelis hakim untuk memutuskan terkait dengan adanya eksepsi tersebut. Kok banyak yang bilang eksepsinya ditolak, sebenarnya dalam tahap ini itu udah ada penolakan atau belum, atau seperti apa? Ya, tanggapannya aja belum ada. Jadi masih belum ada. Jadi kalau ada yang bilang begitu berarti mungkin sekolahnya tidak sampai di kampus, jadi mungkin cuma di pinggir, di depan kampus, jadi dia nggak tahu proses hukum seperti apa. Lalu Bang, nantinya setelah ini Abang akan menghadirkan saksi kah Bang di dalam persidangan? Kita lihat aja nanti putusan selanya seperti apa. Kalau putusan selanya menyatakan bahwa perkaranya lanjut, ya nanti yang akan menghadirkan saksi bukan kami, tapi adalah jaksa penuntut umum seperti itu. Kalau misalkan nanti tidak dilanjut, itu dengan syarat apa Bang mungkin persidangan? Ya kalau memang ada hal-hal yang menurut hakim bahwa ini adalah delik aduan tapi tidak dilaporkan, bahwa terkait dengan adanya error in subjecto, bahwa korbannya ini sebetulnya PT tapi kok kenapa manusia yang lapor, itu urusannya hakim nanti menilai apakah itu masuk dalam eksepsi atau masuk dalam pokok perkara. Itu biar majelis hakim yang memutuskan. Yang jelas kami sudah memberikan peta terhadap permasalahan ini dalam bentuk eksepsi. Jadi eksepsi kami itu adalah bentuk peta kepada majelis adanya persoalan seperti itu. Oke Bang, ini kan kita juga kangen kan pas persidangan kemarin sama anaknya, mungkin seperti apa sih Bang? Yang mana? Yang pas kemarin abis pembacaan eksepsi itu kan ada perihal soal anaknya Bang. Oh iya, itu kan seorang ibu pasti kangen lah sama anaknya, itu manusiawi dan itu memang harus terjadi kepada siapa saja. Ibu yang sangat merindukan anaknya yang sudah cukup lama tidak bertemu. Hal-hal yang manusiawi saya pikir nggak perlu kita persoalkan, dan itu disampaikan secara resmi dalam bentuk eksepsi oleh Nikita Mirzani seperti itu. Nah, itu kenapa dia menuliskan sendiri Bang, maksudnya dituangkan gitu untuk anaknya gitu? Iya, sudah itu disampaikan kepada anaknya, ketiga anak saya yang bernama Laura Arkana Naskah, bahwa saya bukan gembong teroris, bukan gembong narkoba, bukan apa, jadi nggak usah takut, saya yakin kebenaran akan terungkap. Itu kalimat yang disampaikan Nikita Mirzani dalam eksepsinya seperti itu. Nah, setiap mengingat anak pasti Nikita selalu menangis. Mungkin maksudnya sampai sejauh ini belum ada komunikasi kan Nikita dengan anaknya Bang gitu? Waduh, saya nggak tahu. Kalau komunikasi pasti ada lah, tapi kan tidak melalui saya. Saya kan bukan yang memprioritaskan hal-hal yang terkait dengan hal-hal di luar hukum. Mungkin ada
Kalau nggak salah ada susternya ya, mungkin melalui suster juga saya nggak paham. Nah belakangan ini kan baru di post ternyata rekannya lagi sakit tuh Bang. Kan Niki tahu nggak sih Bang akan hal itu? Dia pasti tahu lah, nanti pasti disampaikan. Apakah sakit seperti apa kan saya juga nggak tahu, di rumah sakit mana juga saya nggak paham. Yang jelas itu biarlah menjadi urusan Nikita dan suster, kan ada susternya yang ngawasi anak-anak seperti itu. Apalagi kan anak-anak sangat rindu Bang dengan abinya gitu. Kalau gitu. Iya, saya kan nggak sampai ke sana ngurusin, masa ngurusin yang seperti itu. Kita fokus saja kepada eksepsi, apa tanggapan jaksa pada hari Selasa besok seperti itu. Jadi prosesnya nanti itu tanggapan jaksa hari Selasa. Setelah itu Selasa depannya lagi, berarti tanggal 15. Insya Allah tanggal 15 itu adalah putusan sela. Putusan sela itu putusan sebelum masuk pokok perkara, di mana hakim akan memutuskan eksepsi ini diterima atau tidak dapat diterima. Itu insya Allah pada tanggal 15 hari Selasa depan. Itu proses hukumnya seperti itu. Bang, tadi juga ada perpindahan pasal atau perubahan pasal gitu Bang. Kalau itu seperti apa sih Bang mungkin? Ya memang faktanya di dalam surat dakwaan yang saya terima tidak ada pasalnya. Jadi awal dari perkara ini adalah adanya pasal pemerasan yang diatur dalam pasal 368. Baik dalam proses laporan polisi, penyidikan maupun penetapan tersangka, semuanya adalah pasal 368 tentang seseorang melakukan pemerasan. Tapi pada proses penuntutan di dalam dakwaan jaksa penuntut umum, pasal pemerasan yang ada di pasal 368 itu dihapuskan. Yang dimunculkan adalah pasal KUHP ya, 369 ayat 1 tentang pencemaran secara lisan atau tertulis yang akan membuka rahasia dan akan menguntungkan diri sendiri. Itu pasalnya seperti itu, dan itulah yang menjadi masalah karena pasal tersebut adalah bukan delik pidana umum tapi delik aduan. Nah kalau delik aduan pasal 369 ayat 2 itu harus ada yang lapor, tidak bisa dirubah seperti itu. Jadi pasal yang dirubah itu adalah pasal dakwaan kedua, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang. Ini pasal 369 ayat 1 itu unsurnya ini ada di dakwaan kedua, dan pasalnya jelas sebagaimana diatur perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, dengan adanya dakwaan yang saya bacakan, maka pasal 368 tentang pemerasan itu dihapuskan oleh jaksa penuntut umum, sehingga pemahaman yang selama ini ada di mana kita disangka telah melakukan pemerasan itu dihapus oleh jaksa. Namun kita hanya didakwa melakukan pencemaran lisan dan tertulis untuk mendapatkan sesuatu, seperti itulah. Tapi prosesnya. Bang, masalah permintaan maaf gimana tuh Bang? Dari pihak kita ke ini pihak sana kan? Dari pihak RG kan? Ya kan kita suruh orang minta maaf. Kalau orang tidak minta maaf kan ya urusannya dia. Kita kan tidak bisa. Namanya orang minta maaf itu ya kita hanya minta bahwa ada sesuatu yang salah, di mana Anda pernah melaporkan kita itu melakukan pemerasan, namun di akhirnya jaksa menyatakan tidak ada pemerasan, berarti ada sesuatu yang salah dari awal yang Anda lakukan. Jadi wajar kalau kita minta Anda minta maaf karena ini adalah kesalahan Anda. 7 kali 24 jam. Iya, harus minta maaf. Kalau dia tidak minta maaf kan nanti urusannya kita pikirkan kemudian, karena itu kan urusan hukum. Tapi nanti bisa dibalikan kembali oleh Nikita Mirzani tentang kesalahan ini.
Oh iya, itu urusan proses nanti setelah selesai. Nah, berarti diberi waktu nggak sih Pak untuk permintaan waktu kan 7 kali 20? Iya, udah kita kasih waktu. Itu nanti, jadi permintaan maaf itu adalah moral. Kalau suruh secara moral minta maaf tidak mau, maka hukum yang akan berlaku. Kalau hukum yang berlaku berarti proses hukum. Apakah kita laporkan atau tidak, kita tunggulah proses lebih lanjut seperti itu. Tapi permintaan maaf yang dimaksudkan ini permintaan maaf kepada kita atau kepada publik? Di hadapan Nggak ada publik? urusan dengan publik, kan yang dilaporkan kan di kita. Iya, tapi di hadapan publik atau khusus ke kita? Ya kalau dia mau harusnya di hadapan publik. Kalau mau ketemu juga nggak ada masalah. Yang penting minta maaf, Anda telah salah menyatakan Nikita melakukan pemerasan. Intinya cuma itu. Anda selama ini menyatakan Niki melakukan pemerasan, tapi itu dihapus oleh jaksa. Berarti ada kesalahan dari awal yang Anda lakukan. Nah, saya meminta Anda minta maaf. Gentle dong, kalau emang salah Anda minta maaf. Kenapa? Tapi sejauh ini udah ada komunikasi Bang dari pihak Reza Gladys? Saya nggak kenal, jadi nggak mungkin. Jadi orang bisa berkomunikasi itu kalau kenal. Kalau nggak kenal, bagaimana bisa berkomunikasi? Tapi Bang, sebelum itu Nikita Mirzani itu sempat mengenal Reza Gladys atau tidak sih Bang sebelum? Seingat saya nggak kenal. Tapi kalau dari podcast sebelumnya dari kasus Saya nggak ngurusin podcast Pak, saya pengacara. Nggak, Kalau maksudnya- Anda tanyakan saya pasal, saya tahu. Tapi urusan perpodcastan, urusan media online, media segala macam, coba nanti saya akan belajar lagi. Coba akan mencoba mengalihkan. Tapi hal-hal yang seperti itu, saya pikir saya tidak akan paham. Karena itu ada bagian tersendiri, biar diurus dari timnya Nikita Mirzani. Bang, kalau Reza Gladys hadir dalam persidangan mungkin Niki akan ada hal apa yang ingin sampaikan gitu nanti. Maksudnya gimana? Nanti RG datang ke persidangan gitu. Kapan itu? Kalau misalkan datang gitu. Jangan misal dong. Ya, kalau Tapi ini wajibnya nggak sih, Bang, RG datang? Kalau dia datang ke persidangan Ya nanti kalau pas datang aja, habis dia diperiksa, setelah diperiksa, Anda tanya. Kalau sekarang kan Anda suruh saya meramal, repot nanti saya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bang, Arkana sakit apa sih Bang? Nggak paham saya nggak tahu. Saya cuma dapat info dia ada di rumah sakit gitu aja. Tapi seperti apa, saya tidak tahu secara mendetail. Coba nanti akan saya tanyakan sama susternya ya. Bang, kalau minggu lalu tuh kuasa hukumnya dari RG sendiri juga bilang untuk apa meminta maaf karena memang tidak ada kesalahan dari RG sendiri, Bang. Ya, gimana sih? Dia ngelaporin orang pemerasan, tiba-tiba pemerasannya dihapus. Itu bahasa Indonesia, lapor salah. Kan ceritanya gitu, melaporkan seseorang melakukan pemerasan salah, dihapus sama jaksa. Lu salah lapor pemerasan, yang benar itu melakukan pencemaran. Pasal yang dilaporkan 368 itu dihapus. Itu sah. Artinya ada kesalahan dari Anda. Kalau Anda gentle, ya Anda minta maaf, ya saya salah, kemarin saya salah lapor. Nah itu sudah disahkan sama jaksa kok, kan bukan keinginan kita. Jaksa menyatakan Anda salah. Laporan Anda itu jangan 368 pemerasan, harusnya Anda melaporkan dengan 369 ayat 1. Artinya yang selama ini dilakukan itu adalah bentuk kesalahan. Kalau orang salah, ya gentlenya, moralnya itu minta maaf secara moral. Oke, kita ganti.